Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai hasil diskusi kami tentang produk teh daun gambir sebagai minuman fungsional. Anggota pada kelompok 6 ini yaitu Cahaya Rizkyani, saya sendiri, dan Fitur Rahmah, lalu Melva Deborah Aritohang. Nah, kami akan membahas mengenai pendahuluan mengenai teh gambir, lalu metode dalam penyusunan artikel review ini, kemudian pembahasan mengenai kandungan apa saja yang ada pada teh gambir, lalu kesimpulan. Nah, tanaman gambir ini merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di daerah dataran tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter. Wilayah di Indonesia yang ditumbuhi oleh tanaman gambir ini diantaranya adalah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Aceh. Teh gambir ini digunakan sebagai bahan penyama kulit pada zaman Mesir kuno dan Romawi kuno. Getah yang dihasilkan pada tanaman gambir digunakan sebagai obat penyakit perut, pewarna kain atau pakaian, dan untuk kosmetik oleh bangsa Cina. Tanaman gambir ini mengandung senyawa polifenol yang cukup tinggi. Daun gambir ini mengandung senyawa polifenol yang terdapat di ekstrak gambir, yaitu senyawa polifenol tersebut adalah katekin yang berperan sebagai senyawa antimikroba dan antioksidan. Peran katekin ini serupa dengan katekin yang ada pada daun teh, sehingga daun gambir ini dapat dijadikan sebagai minuman penyegar. Bahkan katekin ini juga pada tanaman gambir memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan daun teh yang berasal dari tanaman Camellia sinensis. Next. Nah, metode dalam penyusunan artikel review ini menggunakan berdasarkan hasil tinjauan pustaka sistematis yang dilakukan dengan mereview dan mengkaji artikel jurnal secara sistematis. Nah, penelitian-penelitian terkait topik teh gambir dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk digunakan dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan data analisis terkait topik teh daun gambir sebagai minuman fungsional antioksidan. Masuk ke dalam pembahasan. Nah, rangkaian penelitian mengenai teh daun gambir, menurut Sari tahun 2010, ekstrak kering air gambir memberikan efek antiinflamasi. Lalu menurut Rahmawati et al. Tahun 2013, total fenol dan antioksidan meningkat seiring kenaikan suhu pengeringan. Selanjutnya, menurut Sunarto et al. Tahun 2015, ekstrak daun gambir ini menurunkan kadar kolesterol, LDL, dan peningkatan HDL. Menurut Sedana tahun 2018, penurunan kerusakan hepatikus dari ekstrak daun gambir yang mampu menetralisir radikal bebas. Dan terakhir, menurut Situmorang et al. Tahun 2021, pemberian ekstrak daun gambir menyebabkan penurunan kadar MDA serum pada mencit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk senyawa fitokimia daun gambir ini ada Vienna dan Nizar pada tahun 2018 itu melakukan penelitian dengan melakukan uji fitokimia ekstrak etanol daun gambir yang berasal dari Aceh dan didapat komponen senyawa fitokimianya itu terdiri dari fenolik, flavonoid, dan tanin. Itu komponen yang paling besar. Yang paling besar itu komponennya ada fenolik, di mana persentase totalnya ada 71,80%, flavonoid 32,06%, dan tanin sebanyak 58,39%. Dari ketiga senyawa ini juga dilakukan uji inhibisi melalui enzim alfa amilase dan alfa glukosidase, dan diperoleh ketiga senyawa ini tuh mampu menurunkan kadar gula darah setelah dilihat aktivitas antidiabetes ya.
Next. Yang pertama kita bahas itu senyawa fenolik. Senyawa fenolik itu mempunyai aktivitas farmakologisnya tuh seperti sebagai antioksidan, anti kanker, anti diabetes, dan anti bakteri. Komponen penyusun fenolik paling besar itu flavonoid. Jadi berdasarkan pada tabel sebelumnya, fenolik yang terkandung pada daun gambir itu sebanyak 71,80%. Rauf et al. 2017 menyatakan bahwa total fenol akan berpengaruh terhadap aktivitas oksidan. Ini artinya kalau total fenolnya tinggi, jadi kalau total fenolnya tinggi, maka aktivitas antioksidannya juga semakin tinggi. Next. Senyawa flavonoid itu ditemukan pada akar, daun, kulit, dan bagian tumbuhan lainnya. Namun, senyawa flavonoid itu lebih banyak ditemukan dalam bentuk pigmen. Pigmen pada tumbuhan seperti warna merah, ungu, biru, dan kuning. Salah satunya itu ditemukan pada teh. Jadi flavonoid itu juga mempunyai fungsi fisiologisnya bagi tubuh itu sebagai antioksidan dan mencegah timbulnya penyakit jantung serta menurunkan lipid peroksida serum. Next. Selanjutnya ada tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang berat molekulnya itu paling besar, berkisar lebih dari 1000 gram per mol, yang dimana kalau digabungkan dengan protein akan membentuk senyawa yang kompleks. Tanin juga mempunyai peranan penting, yaitu dalam pengendapan protein, pengkelat logam, dan perannya itu sebagai antioksidan biologis. Berdasarkan pada tabel yang pertama, kan diketahui kalau tanin pada daun gambir itu berkisar 58,39%. Jadi kalau misalkan kadar taninnya itu tinggi, maka aktivitas antioksidannya juga tinggi. Seperti menurut Malanggi et al. 2012. Kandungan tanin yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin kuat aktivitas antioksidan dalam sampel. Selanjutnya, saya serahkan pada Dr. Rohmah. Baik, senyawa selanjutnya dari teh daun gambir itu ada katekin. Nah, katekin ini merupakan senyawa tidak berwarna dan larut dalam air serta membawa sifat pahit dan sepat pada seduhan teh. Nah, peran katekin dalam daun gambir ini penting dalam menentukan aroma dan rasa teh. Dalam pengolahan secara langsung atau tidak langsung, perubahan katekin itu selalu dihubungkan dengan kualitas teh, yaitu yang mencakup rasa, warna, dan aromanya. Nah, menurut Anjasari 2016, katekin yang mendominasi 20% berat kering teh itu merupakan substansi utama yang menyebabkan teh memenuhi persyaratan sebagai minuman fungsional. Adapun manfaat dari katekin ini dapat mencegah penyakit jantung, mengatasi kelebihan berat badan, dan bermanfaat dalam pembentukan kolagen. Nah, senyawa selanjutnya yaitu ada antioksidan. Nah, antioksidan ini merupakan parameter yang sering diangkat dalam pengembangan pangan fungsional. Nah, adapun antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif, sehingga mampu mencegah terjadinya ketegangan oksidatif dari lemak. Nah, berdasarkan penelitian Eviza, aktivitas antioksidan teh daun gambir dari salah satunya perlakuan fermentasi memperlihatkan bahwa semakin lama proses fermentasi pada daun teh itu akan menyebabkan semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya. Adapun menurut Suhardini dan Zubaidah, dengan meningkatnya aktivitas antioksidan dapat disebabkan karena adanya kandungan fenolik bebas yang dihasilkan selama proses fermentasi tersebut. Sehingga semakin lama proses fermentasi yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula senyawa fenolik bebas dalam teh yang dihasilkan, sehingga akan semakin tinggi aktivitas antioksidannya. Adapun pembuatan teh daun gambir ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama itu ada pemetikan daun dari batang. Nah, pemetikan ini, daun gambir yang diambil itu merupakan
daun yang berada 2 ranting di bawah pucuk. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata bagian ini merupakan bagian yang memiliki kadar tanin yang rendah dengan cita rasa yang kelat, sehingga akan mempengaruhi kualitas dari teh daun gambir itu sendiri. Selanjutnya ada proses perendaman. Nah, proses perendaman ini bertujuan untuk membersihkan daun dari kotoran dan dilakukan selama 2 jam ini bertujuan untuk mengurangi kadar tanin. Karena kadar tanin yang tinggi itu akan mempengaruhi warna dan cita rasa teh daun gambir yang kurang sesuai. Selain itu, perendaman juga berfungsi untuk menghindari daun gambir ini dari kontaminasi seperti jamur. Selanjutnya ada proses pengeringan. Nah, proses pengeringan yang dilakukan itu dengan cara penjemuran tidak langsung di bawah cahaya matahari. Menurut penelitian, pengeringan dengan menggunakan metode ini diklaim mampu menghasilkan cita rasa terbaik. Karena waktu yang dibutuhkan mulai dari pendederan daun sampai dengan dinyatakan kering atau dalam kisaran kadar airnya itu 30%, hanya membutuhkan waktu berkisar 4-5 hari. Nah, untuk mempertahankan kadar air 30% ini itu bertujuan untuk memudahkan konsumen pada saat penyeduhan. Jadi, ketika teh daun gambir itu diseduh, akan lebih mudah larut dalam air. Terus, proses selanjutnya adalah pengemasan. Nah, sebelum pengemasan itu diawali dengan proses memperkecil ukuran serpihan daun gambir dan dilanjutkan dengan pengemasan biasanya menggunakan teh celup, seperti celup gitu. Selanjutnya, ini merupakan gambaran produk teh daun gambir yang ada di pasaran. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya teh daun gambir ini udah mulai dijajakan gitu di pasaran, namun permintaan terhadap teh daun gambir ini tidak sebanyak permintaan dengan teh pada umumnya atau teh lainnya. Karena beberapa faktornya itu bisa berasal dari pemahaman masyarakat yang belum meluas mengenai manfaat dari daun teh ini sendiri. Selain itu, untuk mengolah teh daun gambir ini perlu teknik tersendiri, perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teh yang lainnya gitu. Dan untuk kisaran harga, teh daun gambir ini memiliki harga yang lebih tidak kompeten atau kurang memenuhi preferensi dari konsumen. Jadi kesimpulannya, teh daun gambir ini merupakan minuman fungsional yang positif mengandung senyawa antioksidan seperti fenolik, flavonoid, tanin, dan katekin. Adapun beberapa manfaatnya yaitu sangat baik untuk membantu mengobati diabetes, angiopati, dan retinopati. Juga dapat membantu mengobati hiperglikemia. Nah, penelitian lanjutan untuk membuktikan dan mendukung hasil penulisan mengenai teh daun gambir ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan lagi karena untuk mengembangkan teh daun gambir sebagai minuman fungsional itu butuh penelitian lebih lanjut. Sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fitolrahman. Mungkin sekian pemaparan materi atau presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.